Berbicara soal penemu listrik, kita mungkin akan langsung menjawab Thomas Alva Edison, Michael Faraday, atau James Watt. Pada kenyataannya, untuk menemukan tenaga listrik yang sangat efisien, murah, dan tidak membahayakan serta bisa digunakan oleh siapa saja, membutuhkan perjuangan yang cukup panjang oleh ilmuwan jenius pada masanya. Ada puluhan bahkan mungkin ratusan ilmuwan yang muncul dan menyempurnakan penemuan listrik sebelumnya. Salah satu ilmuwan jenius yang saya rasa perannya cukup besar dan kisahnya cukup menarik untuk dibahas adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla sangat dikenali apalagi ketika dirinya berperang dengan Thomas Alva Edison untuk menentukan listrik temuan siapa yang lebih efektif dan lebih murah untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Amerika pada masa itu. Selain itu, Nikola Tesla juga sering disebut dalam argumen-argumen para flat earther atau komunitas orang-orang yang meyakini bumi datar, yaitu sebagai salah seorang ilmuwan jenius yang menjadi salah satu korban kebiadaban elit global. Di rumahnya, arus listrik dari PLN adalah arus listrik AC, bukan listrik DC yang dipopulerkan oleh Thomas Alva Edison. Tiang-tiang listrik yang besar, tepat di mana kabel-kabel listrik dibentangkan, adalah untuk mengalirkan arus listrik AC, bukan DC. Siapa sih Nikola Tesla? Mari kita bahas riwayat tentang Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1856. Dia adalah seorang penemuan, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ayah Nikola Tesla, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta Ortodoks. Ibu Tesla, Duka Tesla, yang ayahnya juga seorang pendeta Ortodoks, memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Tesla sendiri mengenyam pendidikan di sekolah rendah primeri, di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmetika, dan agama. Di tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Austria Empire, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Nikola lalu menyelesaikan sekolah rendah atau primeri, diikuti oleh bawah nyata gimnasium atau normal school. Lalu, di tahun 1881, Nikola Tesla pindah ke Bes untuk bekerja bawah Ferenc Puskas, perusahaan telegraf. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan menurut dia tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Lalu akhirnya pada tahun 1884, Tesla memutuskan untuk mulai bekerja di New York City, di mana ia disewa oleh Thomas Alva Edison. Disinilah kisah Nikola Tesla yang memulai sebuah fenomena yang cukup menarik dalam sejarah kelistrikan, yaitu The Turing War. Pada tahun 1884, Nikola Tesla mengatakan bahwa dirinya bisa mendesain ulang generator buatan Edison yang tidak efektif menjadi lebih baik serta lebih ekonomis. Ketika itu, Edison mengatakan, ada 50.000 jika Anda bisa mampu mewujudkan. Setelah sebulan bekerja, akhirnya Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran pada Edison. Namun, bukannya bayaran yang didapat, ia malah mendapat ucapan yang tidak mengenakan. Tesla, Anda mengerti humor Amerika kami. Dan akhirnya, Tesla mengundurkan diri di perusahaan Thomas Alva Edison. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nikola Tesla adalah seorang jenius dengan banyak karyanya. Salah satu karyanya adalah listrik arus bolak-balik yang bisa dinikmati sekarang. Selain penemuan itu, Tesla juga berhasil mengembangkan berbagai karya seperti lampu neon, sinar X, membantu pengembangan radio, remote control, pengembangan motor listrik, robotika, laser, dan yang paling terkenal adalah gagasan mengenai energi listrik gratis tanpa kabel. Berkat bantuan pendanaan sebesar $150 dari JP Morgan,
seorang bankir kaya asal Amerika Serikat kala itu. Tesla kemudian merancang dan memenang sebuah aparat emisi daya kabel raksasa di New York sekitar tahun 1901 sampai 1902. Morgan dapat menyediakan sarana komunikasi kabel di seluruh dunia. Akan tetapi, Tesla justru ingin dapat mengirimkan pesan, sambungan telepon, dan bahkan cetakan faksimil di penjuru Atlantik ke negara Inggris maupun ke kapal-kapal yang tengah berlayar di samudera. Tidak hanya itu saja, Tesla juga menginginkan proyek ini agar dapat menikmati tenaga listrik dari menara-menara ini yang disalurkan tanpa kabel secara gratis. Namun karena kepentingan bisnis, sistem listrik gratis yang digagas Tesla tidak mendapat dukungan dari investornya. JP Morgan menolak untuk membiayai proyek pembuatannya ini. Pada akhirnya, proyek ini berhenti atau tidak pernah selesai. The Turing War atau perang arus antara Thomas Edison dan Nikola Tesla yang dibantu oleh George Westinghouse. Perang antara dua orang hebat dalam sejarah listrika, antara orang paling jenius abad 19, yaitu Nikola Tesla, dan orang produktif yang selalu mendapatkan keuntungan dari tiap penemuan perusahaan dengan 1000 lebih patent dimilikinya, yaitu Thomas Alva Edison. Awal mula terjadinya perang arus ini adalah ketika Nikola Tesla yang ketika berumur 28 tahun bermigrasi ke New York, mana sudah dulu hadir selama sekitar 2-3 tahun. Nikola Tesla terkejut menemukan banyak kabel panjang membentang tergantung di seluruh New York akibat sistem DC milik Alva Edison. Nikola Tesla mencari pekerjaan di laboratorium Edison untuk mencapai dan mencoba memperbaiki sistem DC Edison. Dia memiliki ide desain untuk arus motor bolak-balik namun diajukan oleh Edison. Namun Edison tetap menawarkan pekerjaan kepada Tesla untuk memperbaiki sistem DC tersebut. Edison yang tidak menginginkan kehilangan hak royalti atau arus searahnya, yaitu DC, yang ketika itu menjadi standar untuk digunakan di Amerika Serikat, mulai melakukan propaganda besar-besaran terhadap sistem DC yang menyebutkan arus arah seperti sungai yang mengalir dengan damai ke laut, sementara arus bolak-balik apakah seperti arus deras yang melaju kencang di atas tebing curam. Selain itu, propagandanya juga dilakukan dengan membuktikan kepada masyarakat melalui kursi eksekusi yang beri aliran listrik AC yang dianggap ilegal karena dapat membunuh manusia. Propaganda itu pun berakhir dengan diadakannya The Columbian Exposition yang diadakan di Chicago, Amerika Serikat. Acara tersebut bertujuan untuk mencari sumber listrik yang praktis, mudah, dan tidak membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Ketika dilakukan pendemonstrasian alat kerja, sistem DC milik Edison lebih berbahaya karena kawat tembaga besar yang melintas di mana-mana, sedangkan Westinghouse dan Tesla menawarkan solusi dengan daya listrik yang lebih rendah, biaya setengah harga, dan tanpa jaringan laba-laba, sehingga pada akhirnya perang arus dimenangkan oleh Westinghouse berkat arus bolak-balik ciptaan Tesla. Nikola Tesla wafat pada tanggal 7 Januari 1943 di New York dalam kondisi miskin dan di sebuah apartemen sendiri. Nikola tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan. Karya-karyanya pun dalam ketidakpastian. 1960, General Conference on Waste and Meat for the International Union mendedikasikan nama Tesla sebagai istilah satuan atau dan medan makna. Namun di tahun 1990, reputasi Tesla kembali dikenal populer kultur dan pada tahun 2005 Tesla masuk dalam 100 nominasi di acara TV Great America dan membuat namanya kembali diingat. Demikian kisah sejarah penemu listrik AC yang saat ini masih bisa kita nikmati untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya Rian, salam sukses.